Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Data Raya dan Pemrograman akan mempresentasikan tentang data raya dan jenis data. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Boleh di next. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Irika Widyasanti, Magister Teknik. Anggota kelompok kami yaitu pertama ada Berliana Puspita Hapsari, Hafiz Suni Salim, Livia Anindita, Maya Kusuma Widiani, Rafli Visaptari Ramadhani, dan Raka Firgiansyah. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Raka, dipersilakan. Baik, terima kasih Maya. Selanjutnya di sini ada definisi data. Data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan. Data juga merupakan kumpulan fakta atau statistik yang dikumpulkan sebagai referensi atau penganalisaan. Secara teknis, data didefinisikan sebagai kumpulan nilai-nilai kuantitatif dan kualitatif mengenai orang, objek, atau lainnya. Selanjutnya di sini ada definisi informasi. Informasi merupakan sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data atau kalimat, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan atau dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam beberapa pengetahuan tentang suatu peristiwa tertentu yang telah dikumpulkan ataupun dari sebuah berita dapat juga dikatakan sebagai informasi. Para ahli meneliti konsep informasi tersebut sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, maupun instruksi. Selanjutnya, slide ini akan dibacakan oleh teman saya, Livia Nandita. Kepada Livia, dipersilakan. Terima kasih, Raka. Berikutnya adalah perbedaan data dan informasi. Nah, berdasarkan ruang lingkup, data itu cenderung lebih detail dan bersifat teknis, sedangkan informasi lebih merujuk pada proses penghasilan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Nah, berdasarkan pola penerimaannya, data itu tidak selalu bisa digunakan dan diterima penerima, sebab hal itu memerlukan pengolahan yang panjang. Nah, kalau informasi dapat langsung dipakai sekaligus diterima oleh penerimanya. Hal ini karena informasi telah melalui proses pengolahan data yang diterima dalam bentuk lebih sederhana dan dapat dimengerti. Dan yang terakhir, berdasarkan fungsinya, data itu memiliki kategorisasi atau pengelompokan dengan bidang tertentu. Inilah mengapa data memiliki fungsi yang beragam, bergantung pada jenis bidang yang dijalankan. Nah, kalau informasi memiliki fungsi yang lebih universal dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Next. Nah, berikutnya akan dibacakan oleh Rafli. Kepada Rafli dipersilahkan. Terima kasih, Livia. Contoh penggunaan data dalam informasi yang pertama ada di pajak. Data informasi ini bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak masih kurang. Hal tersebut membuat Ditjen Pajak tidak mampu untuk memenuhi target seperti yang diharapkan. Dengan mengimplementasikan dan menerapkan data informasi ini, Ditjen Pajak mampu mengecek apakah masyarakat sudah membayar pajak atau belum. Yang kedua, sektor kesehatan. Dengan penerapan data informasi ini, semua informasi kesehatan bisa terpusat, sehingga mudah diolah dan juga dianalisa untuk bisa mengetahui seperti apa kesehatan penduduk yang ada di Indonesia. Next. Yang ketiga ada di agrikultur. Indonesia menjadi negara agraris. Hal tersebut ditunjukkan dengan lahan pertanian yang luas. Data informasi ini juga bermanfaat dalam bidang pertanian. Dengan mengambil foto yang berhubungan dengan kualitas tanah dan sebagainya,
Nantinya data tersebut akan di-entry ke dalam data informasi dan dilakukan analisis. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, ada transportasi. Kemacetan sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan di kota besar Indonesia. Dengan data di GPS yang dimiliki oleh kendaraan warga kota bisa dilakukan konversi menjadi kecepatan, percepatan, dan juga durasi berhenti. Selain itu juga dilakukan konversi yang lainnya. Data terkonversi tersebut bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi kapan waktu terbaik untuk berkendara dan waktu buruk di perjalanan kepada masyarakat. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Berliana. Kepada Berliana, dipersilakan. Selanjutnya yaitu ada manfaat dan fungsi data. Di antaranya yaitu ada 4. Yang pertama sebagai suatu acuan kegiatan. Yang kedua sebagai dasar perencanaan. Yang ketiga dasar untuk membuat keputusan. Dan yang keempat sebagai bahan untuk evaluasi. Yang berikutnya yaitu ada karakteristik big data dalam 5V. Di antaranya yaitu ada volume, velocity, ada veracity, ada value, dan variety. Untuk pengertian dari 5V tersebut yaitu yang pertama ada volume atau isi, mengacu pada sejumlah big data yang dihasilkan setiap detiknya. Artinya sekumpulan data dalam jumlah dan volume yang sangat besar dan kadang tidak terstruktur. Contohnya yaitu feed Twitter atau feed Instagram. Arus data-data tersebut bisa berkurang hingga ribuan terabyte per detiknya. Yang kedua yaitu velocity atau kecepatan. Data dapat diakses dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga dapat langsung digunakan pada detik itu juga. Contohnya antara lain yaitu adanya sistem operasi online berbasis Microsoft Silverlight, aplikasi perkantoran atau Office berbasis web seperti Office 365, cloud storage seperti Dropbox dan G Drive. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pada Hafiz dipersilahkan. Baik, terima kasih Berliana. Kemudian yang ketiga itu ada veracity atau kebenaran, yang mana mengarah kepada seberapa akurat dan dapat dipercaya suatu data. Big data memiliki kerentanan dari sisi keakuratan dan kevaliditasan, sehingga memerlukan kedalaman untuk menganalisis big data agar bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Kemudian yang keempat, value atau nilai, yang mana memiliki nilai yang sangat tinggi apabila diolah dengan cara yang tepat, guna atau dapat juga dikatakan seberapa bernilainya atau bermaknanya suatu data. Contohnya, biodata karyawan suatu perusahaan penjualan bahan baku makanan tidak akan bernilai untuk kepentingan analisis prediksi penjualan bahan baku ke customer. Data tersebut mungkin tidak penting dan tidak bernilai untuk suatu hal, namun bisa sangat penting dan sangat bernilai untuk hal lain. Dan yang terakhir, yang kelima itu variety atau variasi. Data bisa disebut sebagai big data jika memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan tidak homogen, tetapi memiliki banyak sekali variabel dan sangat beragam meliputi berbagai jenis data, baik data yang telah terstruktur dalam suatu database maupun data yang tidak terorganisir dalam suatu database. Selanjutnya saya kembalikan kepada Maya. Terima kasih Hafiz dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk berkomentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.